Masih di dalam khosais umat Nabi Muhammad, di dalam ada kekhususannya umat Nabi Muhammad, iftidahul ashabil ma'asi minhum. Ya, ini kekhususan umat Nabi Muhammad dibandingkan umat-umat yang terdahulu. Umat-umat yang terdahulu itu dibuka aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala bagi yang maksiat. Ya. Jadi umat terdahulu kalau maksiat itu dibuka sama Allah Subhanahu wa taala sehingga semua orang mengetahui kemaksiatannya dia. Faqad kana Banu Israil idza adznaba ahaduhum dzamban aw fa'ala ma'siyatan fa innahu idza asbaha yajidu maktuban ala babi darih fulan fa'ala kadza wa kadza wa kafartu kadza wa kadza wa yara dzalika al-khassu wal 'ammu. Adapun orang Banu Israil dulu, kalau salah satu dari mereka berbuat dosa, salah satu dari mereka berbuat dosa, maka ketika di pagi hari tertulis di pintu rumahnya, Fulan bin Fulan berbuat ini. Soalnya mendem Fulan bil Fulan, tadi malam mendem ngombe niki ya. Fulan bin Fulan tadi malam habis main loker atau judi online ya. Fulan bin Fulan tadi malam habis zina metu kabeh. Itulah umat Banu Israil zaman dahulu. Tertulis. Semua orang bisa ngelihat. Tulisannya malaikat. Allah. Semua. Dan kafaronya harus seperti ini. Semuanya tertulis. Itu umat Bani Israil. Na'udzubillah min dzalik. Adapun umat Muhammadiyah, adapun umat Nabi Muhammad, fa innallaha tafaddal 'alaiha bisatar. Maka ditutupi ya. Sampean bayangkan deh, kita ini maksiatnya ditutupi sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau berpikir ya. Seandainya Allah Subhanahu wa taala itu membuka maksiat kita. Allah membuka maksiat kita. Sampean pikir kadang renung ngono. Baiknya Allah taala itu. Lah Allah taala itu membuka maksiat kita. Kita ini pantasnya diludahi setiap orang, Pak. Siapa mau dekat? Siapa mau dekat sama kita? Diludahi yang pantas. Makanya ketika kita seperti ya Allah taala baik, ditutup aib kita sama Allah Subhanahu wa taala. Ditutup maksiat sama kita sama Allah taala. Sambil ditunggu kapan ente mau tobat, ayo tobat. Ditutup sama Allah Subhanahu wa taala. Enggak dibuka-buka. Lah, Allah taala iki nutup. Allah taala nutup kok ono uang seneng buka uang. Paham ya? Man tataba'a aurata akhihi tataba Allahu auratahu yaumal qiyamah. Wa man satara aurata akhihi satarallahu yaumal qiyamah. Orang yang suka buka wong liya saudaranya, maka Allah akan membuka aibnya dia yaumul qiyamah. Oh, tambah dibuka kabeh. Ojo gampang buka aibnya orang lain, sadar dengan aib sendiri pribadi ya. Oh, iku ngono iki mari ngene lho, awakmu iki sak kapien. Wis kebagusan apa? Lah, jangan gampang buka aibnya orang. Justru kita berharap kita menutup aibnya orang agar aib kita ditutup sama Allah Subhanahu wa taala, agar ditutup sama Allah taala. Kita nih ya Allah, jangan gampang merasa lebih baik dari orang lain. Jangan gampang buka aibnya orang lain, jangan. Justru kita tutup aibnya orang lain yang kita tahu, kita tutup. Paham ya? Tapi ada orang yang aibnya nggak boleh ditutup. Ini ada beberapa orang aibnya nggak boleh ditutup. Ya, ada beberapa orang yang aibnya nggak boleh ditutup. Yang pertama apa? Orang yang bangga dengan kefasikannya, lu sampai ditutupi apa? Dewe bangga. Dia sendiri sudah tapi ditutupi apa? Dewe bangga. Aku mari mendem tek sakmu ini, bangga.
aku mari zina. Bangga dengan aibnya, itu dia bangga. Ketika orang sudah bangga dengan aibnya, apa yang mau ditutup? Tapi ketika ada orang, sampai tahu ada orang maksiat, tapi dia masih malu dengan kemaksiatan yang dia perbuat, maka masih diharapkan kebaikannya orang itu. Jangan dibuka. Dia masih malu dengan kemaksiatannya. Berarti dia merasa perbuatannya dia itu adalah salah. Maka dia akan menutup, masih bisa diharapkan tobatnya, baiknya. Apa yang harus kita lakukan kalau kita bisa menasehati, nasehati. 4 mata, jangan ada orang tahu. Ente gini, ente gini, ente gini, ente gini. Nasehati. Kalau kita bisa menasehati, nasehati. Kita nggak bisa menasehati, doakan. Tapi selama orang masih malu dengan maksiatnya dia, orang masih malu dengan aibnya dia, jangan dibuka. Makanya terus terang, saya tuh nggak setuju. Sekarang ini ono uang grebek, uang zina di video. Di video dimasukkan ke YouTube, dimasukkan ke media sosial, digrebek seakan-akan yang grebek yang video ini kapian wong. Kebagusan orang. Jangan suka buka aibnya orang. Bayangkan kalau orang itu tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi jejak digitalnya ada karena kita yang naruh jejak digitalnya. Terus dia punya anak, apakah anaknya enggak malu itu nanti? Hati-hati, jangan gampang sembarangan memposting kesalahan orang. Masih yo maling, masih yo berzina atau apa. Jangan. Antum mau memperingati, peringati. Bukan saya mengatakan zinanya benar enggak, tapi menutup aib itu benar. Belum tentu kita lebih baik dari orang itu. Kalau orang itu tobat, diangkat sama Allah Ta'ala. Dan kita naudzubillah, kita bisa dibalik oleh Allah Ta'ala jadi pembuat itu. Naudzubillahi min dzalik. Jangan suka, makanya terus terang ini sekarang ini uang ini kabeh dadi wartawan. Semua orang punya HP, semua orang jadi wartawan. Naudzubillahi min dzalik. Hati-hati. Ketika kita berani buka app-nya orang lain, app-nya kita akan dibuka sama Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita merasa kita introspeksi app-nya kita sendiri, maka jauh lebih baik, mungkin kita lebih buruk dari mereka semua. Orang yang bangga dengan kemaksiatannya nggak bisa ditutupi itu ya. Terus juga ada yang nggak boleh itu adalah ketika nutupi, jadi saksi persidangan. Paham ya, saksi persidangan. Ya apa nutupi? Saya nggak mau bicara. Saya menutupi app lagi. Ya, ada segala itu ada tempatnya. Atau enggak? Ini juga ketika dimintai musyawarah untuk ada orang mau nikah. Ya, semuanya. Ada orang mau minta anak perempuan kita. Ada orang minta, ini siapa? Oh ini temennya itu ini. Tanya, fulan tuh ya apa? Ya, ojo dibuka yang lebih-lebih. Kalau bisa ditutupi, kalau nggak bisa dibuka nggak apa-apa itu. Contohnya, kalau seandainya ya, kalau dia minta putri saya nggak saya kasih, itu kan orang langsung mikir langsung ya, nggak perlu dibuka. Iku maring ini, nggak apa-apa. Kalau seandainya cukup dengan perkataan seperti itu, kalau dia seandainya dia minta putri saya nggak bakal saya kasih. Paham? Kalau seperti itu sudah cukup, ya cukup. Paham ya? Nah ini bukan termasuk membuka app atau enggak untuk menjaga anak kita. Ente jangan kumpul sama sana. Ente jangan kumpul sama fulan. Ente jangan kumpul sama fulan. Untuk jaga pergaulannya anak kita, enggak ada masalah kalau seperti itu. Paham ya? Nah, selain itu tutup. App itu tutup. Nabi SAW bersabda, kullu ummatin mu'afa ilal mujahirin. Semua umatku tuh bisa diampuni sama Allah Ta'ala. Ku umat ki dosane apapun bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilal mujahirin, kecuali orang yang mujahir, blak-blakan, bangga, seneng. Wa inna minal jihari, dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk dari mujahir, menampakkan itu adalah ayamala rajulu billaili amalan thumma yusbihu wa qad satarahu Allah fa yaqul ya fulan amiltu bari hakadza wa kadza wa qad bata yasturuhu rabbuh wa yusbihu yakshifu sitrallahi anhu.
termasuk mujahir itu kasih gambaran Nabi SAW adalah orang yang malamnya berbuat maksiat seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ditutup padahal sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dia sendiri yang membuka maksiatnya, dia sendiri yang membuka aibnya, dia sendiri yang membuka aibnya. Maka kata Nabi, orang yang kayak gini gak bisa diampuni. Allah sudah nutup aibnya, dia yang justru membuka aibnya dia sendiri. Oh enggak, ini gak bisa diampuni Nabi Allah. Karena apa? Dia berarti sudah bangga dengan kemaksiatan. Dia sendiri membuka aibnya. Terus apa yang ngapain ditutupi? Oh dewe wis buka-bukaan. Makanya ya, ini termasuk gak ada riba gitu. Ngerasani apa dirasani wong kok ngene. Gak apa-apa dewe. Seandainya ada orang bangga dengan zina atau ada orang bangga dengan judi, ya sekarang kayak apa gitu, judi apa jenenge? Judi online ya, apa gitu, slot terus apa mana gitu? Apa lagi itu? Apa? Macam-macam itu, hah? Chip ya, ada chip, ada slot, ada itu ya judi online. Ini menang bener-bener gak paham, apa pura-pura gak paham ini? Hah? Apa? Atau pura-pura lupa? Ya enggak, nang kene gak ono nang Bruno aduh ya. Kene masyaallah husnudzon saya ya. Hah? Amin husnudzon gak ada di sini ya. Bangga dengan perbuatannya dia bangga dengan perbuatannya dia, berarti kita apa ngerasani yo. Cuma kita ngomong fulan ini lo main judi slot, dia sendiri bangga kok dengan apa namanya perbuatannya, bukan rasa nih gitu loh, tidak termasuk rasa nih. Kenapa? Dia sendiri sudah bangga. Oleh karena itu jangan ya, ketika ada orang, sekali lagi ketika ada orang dia berbuat maksiat tapi dia masih malu dengan kemaksiatannya, maka masih diharapkan orang itu untuk diampuni sama Allah Ta'ala, masih diharapkan orang itu untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang berikutnya masih berapa lama? Apa ganti kitab apa lanjut kitab ini? Kan 2 kitab ini. Sampai jam berapa sudah selesai? Sampai jam berapa? 11. Ya enggak apa-apa, sampai darso saya tak pulang ya. Ini jam 9, sampai jam berapa? Oh, masih lama. Oke. Kita tambah dulu ya. Hah? Kok krosone suwe iki? Yang berikutnya, kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan umat-umat yang terdahulu. Al-mu'akhadzatu bi haditsin nafsi mimma lam ta'malhul jawarih. Al-umat terdahulu itu dihukum sama Allah Ta'ala meskipun atas lintasan hati, meskipun belum dilakukan. Paham ya? Atas lintasan hati belum dilakukan, itu wis di apa namanya? Dihukum sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cek kerentek maksiat wis dianggap dosa. Cek kerentek maksiat maka masih sudah dilakukan dosa. Kalau umat Nabi Muhammad SAW tidak. Nabi SAW bersabda, tuju wizali an ummati mastukrihu wama wama hadatsa bihi anfusuhum malam ya'mal, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diampuni umatku karena aku, kata Nabi Muhammad, bukan karena siapa-siapa, karena aku Nabi Muhammad adalah apa-apa yang dipaksa dari umat Nabi Muhammad SAW, dipaksa ya, dipaksa. Kalau syaratul mukrohnya syarat memaksanya itu dipenuhi ya. Semuanya kalau nggak maka ketika Ramadan nggak mangan, kalau nggak membatalkan puasanya dibunuh, seperti umat Muslim yang ada di Unghyur kan gitu ya. Itu kan bagaimana, maka yang tidak berdosa itu, paham ya? Atau yang terlintas dalam hatinya selama belum diamalkan itu tidak berdosa. Wa dzalika Allah Ta'ala ma ba'atha min nabiyyin wala arsala min rasulin anzala 'alal kitab ila akhbarahu annahu sayuhasibu ibadahu ala ma yaf'alu wa ma akhfau sudurahum.
Dan hari itu bahwa tidaklah Allah mengutus satu nabi atau satu rasul pun, pasti mereka sudah dikasih tahu bahwa pada umatnya semua akan dihisab apa yang mereka perbuat atau apa yang mereka simpan di dalam hatinya. Lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah." Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Untuk Allah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Lillahi ma fis samawati wa in apa? Berapa? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Hah? Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu. Jika kalian menampakkan apa yang ada dalam hati kalian, aw tukhfu atau menyembunyikannya, yuhasibkum billah. Maka Allah akan menghisab kalian. Dihisab. Nah, maka mereka mengatakan itu ayat ini turun juga kepada umat-umat sebelumnya. Umat-umat sebelumnya mengatakan, wah, nu'akhidhu biman tuhaddithu bihi anfusana walam ta'mal jawarihuna. Kami akan dihukum dengan sesuatu yang terlintas dalam hati kami, sedangkan anggota tubuh kami belum berbuat. Fayakfurun, maka mereka mengkafiri. Fayaqulun sami'na wa asaina, tak dengar tapi tak manggar. Wah, itu umat terdahulu. Akhirnya dihisab sama Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat ketika turun ayat ini datang ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, kulifna malanutik. Nabi, kita ini dikasih ambil Allah Ta'ala tugas yang gak mampu ya Nabi. Apa ayat ini Nabi? Para sahabat meyakini bahwa lintasan hati ini akan dihisab. Kami gak mampu ya Nabi jaga lintasan hati. Bagaimana wahai Nabi? Apakah Nabi mengatakan apa yang harus dikatakan Nabi? Enggak, kata Nabi. Katakan gufranak, katakan sami'na wa ata'na wal qulu sami'na wa ata'na wala taqulu kama qalat Banu Israil sami'na wa asaina. Katakanlah sami'na wa ata'na, tunduk lakonono, nanti pasti keluar apa keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti Bani Israil sami'na wa asaina, tak rungokno tapi tak langgar. Iku lek Bani Israil. Disuruh diajar Nabi sami'na wa ata'na. Setelah itu apa? Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya Allah, ampuni kami ya Allah, wa ilaikal masir. Ini yang kami mampu untuk berbuat ya Allah. Ampuni. Lakukan. Kata ini menunjukkan bagaimana iman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah perintah dari Allah jangan pakai ditawar-tawar, laksanakan, nanti ada kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidak melaksanakan perintahnya Allah, itu yang sulit. Kalau sudah perintahnya Allah, perintahnya Nabi, laksanakan. Ojo ditawar-tawar wis. Nah saiki iki akeh wong nawar-nawar perintah Nabi. Akeh nawar-nawar perintahnya Rasul, akeh perintah nawar-nawar perintahnya Allah taala. Wong wedok gak oleh metu dhewean ditawar-tawar. Kan ngeten ya? Gak oleh ditawar-tawar. Lha iku perintahnya Nabi ku ditawar-tawar maneh. Mari ngono, orang perempuan itu ada batasannya ya. Suara perempuan itu yang muktamad adalah aurat. Yang tidak aurat suara perempuan itu kalau tidak membuat fitnah iki gosidan. Gosidan krungu sampai nang kono di gosidan tidak bukan enggak membuat fitnah. Suaranya enak-enakno dilekok-lekokno apa iki? Perintah Nabi ojo ate dilarang lah, ojo ojo ate ditawar-tawar. Ini Nabi mengatakan apa? Sami'na wa ata'na, taat, rongokno. Rasa itu minta kepada Nabi Allah Ta'ala, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifullahu. Lalu baru turun ayat lanjutnya, paham? Amanah Rasul
Setelah para sahabat melakukan itu baru turun amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbil mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu, ini perkataannya sahabat, sami'na wa ata'na ghufranaka wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan maksa seorang hamba kecuali yang dia mampu. Laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Bagi hamba kebaikan, bagi hamba kalau dia berbuat baik. Wa 'alaiha maktasabat, dan keburukan bagi hamba kalau dia berbuat buruk. Rabbana la, terus doanya lagi tuh, doanya para sahabat yang diajarin Nabi, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan kau hukum kami in nasina aw akhtana, kalau kami lupa, kalau kami salah, gak sengaja, ya Allah ampunono. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Ya Allah, jangan kau berikan beban kepada kami sebagaimana kau memberikan beban orang-orang yang sebelum kami. Terus apa? Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih, jangan kau beri beban kepada kami yang di luar kemampuan kami. Rabb wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal wa'fu anna, ya Allah ampuni aku, waghfir lana warhamna rahmatika innaka wansurna 'alal qaumil kafirin, bantu kami atas orang kaum kafir. Itu sababun nuzulnya. Sababul nuzulnya itu adalah disuruh nurut ambek Nabi. Ketika suatu perintah dari Allah yang kelihatannya kita nggak mampu, tapi perintah Allah lakonono, pasti ada kemudahan. Perang Badar, perintah dari Allah. Secara logika gak mungkin. Ya apa wong sakmono 313 senjata kurang wong 10.000, 1.000 lebih, 1 lawan 3, 1.000. Nggak masuk akal, paham ya? Senjata kurang, nggak masuk akal. Tapi ketika perintah dari Allah, ya ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mengerjakan perintahnya Allah, itu ada pertolongan dari Allah. Tapi ketika tidak ada perintah dari Allah Ta'ala, ya nggak bisa. Paham gak? Lakonono lek perintahnya Allah menengo sojate apa jenenge? Nggak usah pakai ditawar-tawar, sudah lakonono. Perintahnya Allah, perintahnya Rasul, lakukan. Lakukan sudah perintahnya Allah, perintahnya Rasul. Insya Allah ada kemudahan dari Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang kita masuk kitab Sabilul Iddikar. Iki sing kitab loro, sing rutin nang kene enak tok kowe. Thumma innal umrah wal mudda al mutamadiyah minaz zaman. Kemudian umur itu adalah waktu yang memanjang dari suatu zaman. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Qul law sya'allahu ma talatuhu 'alaikum wa la adrakum bih faqad labistu fikum umuran min qablihi afala ta'qilun." Faqad labistu fikum, ini itunya aku telah tinggal di kalian umuran, semasa. Jadi umur itu secara lughatan artinya adalah masa, waktu. Dan di dalam ayat itu adalah umur Nabi SAW 40 tahun ketika Nabi SAW diutus. Ini menunjukkan, ayat ini menunjukkan Nabi suruh mengatakan ke orang kafir Quraisy, aku sebelum ini udah tinggal sama kalian 40 tahun dan kalian percaya sama aku. Kenapa kalian sekarang gak percaya sama aku? Afala ta'qilun, apa kon gak berakal? Paham gitu ya? Wa qad istahsanna an nuqassima muddatal insan hadil mutatawil mutabi'adza tarafain ila khamsati a'mar. Dan kami katanya Imam Haddad, kami ingin membagi umur insan ini, umurnya manusia ini kepada 5 umur. Jadi menurut Imam Haddad nanti akan diterangkan bagaimana manusia ini akan mengalami 5 sesi kehidupan. Dan sekarang kita ada sesi kehidupan yang mana? Itu dibahas di kitab ini nanti.
Ma'ana lil insan fi kulli wahidin mahadil a'mar ahwalan wa atwaran laisa lahu fil umul akhar. Dan setiap manusia di setiap sesi kehidupannya, setiap umurnya itu ada keadaannya, perkembangannya masing-masing yang tidak ada di umur yang lain. Dan mereka ada perkembangannya. Fima ya'lamu wa fima yu'lam wa fima la yu'lam. Di sesuatu yang diketahui atau sesuatu yang tidak diketahui. Contoh. Kita ini pernah ada di sulupnya orang tua kita enggak? Ada, pasti kan pernah kan? Pernah ada di sulupnya Nabi Adam, ya kan? Pernah ada di sulupnya Nabi Allah Nuh. Apa yang terjadi saat itu? Apa yang kita perbuat saat itu di sulup? Kita enggak tahu kan? Itu fima la yu'lam. Di sesuatu yang tidak diketahui. Tapi kalau Nabi SAW mengetahui, ketika beliau ada di sulupnya mereka pun beliau Nabi mengetahui apa yang terjadi. Jadi Nabi itu ikut merasakan apa yang terjadi ketika di atas kapalnya Nabi Allah Nuh, apa yang terjadi ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke api dan lain sebagainya. Nabi Muhammad SAW ikut merasakan hal itu. Qala ta'ala wa nunsyi'akum fima la ta'lamun, dan kami bangkitkan, kami kembangkan kalian di sesuatu yang kalian tidak mengetahui. Ma'annahu bihaqiqatiha allati hiya haqiqatuhu huwa. Tapi hal itu adalah bihaqiqatihi, yakni sesuatu yang memang terjadi karena dikabarkan. Laisat hiya ghairah, bukan yang lainnya. Wa in ikhtalafat bil ahwal, meskipun keadaannya berbeda-beda. Wa ta'aqabat alaihil atwar, dan berkesinambungan bergantian pada dia keadaannya. Walahu syu'urun bi nafsihi wa ma yajri alaihi min khairin wa syarrin wa thawabin wa iqabin. Dan dia mendapatkan rasa sendiri di setiap umur itu, dan apa yang terjadi dia, kebaikan, keburukan, pahala dan iqab. Tunggu, ini masih mukadimahnya ini ya, makanya tak bahas. Saya kalau bukan mukadimahnya enggak, ini mukadimahnya kitab. Waqad khatar lana wa hadza ta'lif min mudda. Katanya Imam Haddad, aku ini sebetulnya ingin mengarang kitab ini. Jadi gini ya, kitab ini Zabul Idhikar ini nyeritakan tentang umur. Jadi nanti umur tok yang diceritakan supaya kita bisa benar-benar menghargai namanya umur. Jadi dibahas mek umure menungso tok iki, umur tok wis kan sing liyane. Kata Imam Haddad, saya ini sudah lama ingin mengarang kitab ini. Tapi saya akhirkan sampai umur 63 tahun. Allati dia muddatu umri Rasulillah. Kenapa? Saya sampai akhirkan umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau gini, Imam Haddad itu sangat ikhlasnya, kepingin diakhirkan dulu karena beliau agar ketika beliau menulis, beliau benar-benar mengetahui apa yang terjadi ini. Dikasihkan sampai umurnya 63. Kenapa 63? Karena itu adalah umurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan umurnya Nabi itu 60 tahun, ada yang mengatakan 65 tahun. Tapi yang banyak adalah mengatakan 63 tahun. Waqad madha hadil mudda min sinin wa hiyal an fi sabi aw sittin. Ternyata udah berlalu. Kayak itu sampai akhirnya Imam Haddad menyelesaikan karangannya ini umur 67 tahun. Imam Haddad menyelesaikan karangannya 67 tahun. Imam Haddad ini orang yang paling lama menjadi makom kutbiyah. Beliau memegang makom kutub ini pimpinan para wali selama 60 tahun. Tahu nggak Imam Ghazali itu megang makom kutub cuma 3 hari. Imam Haddad 60 tahun megang makom kutub. Radhiyallahu an. Fa nasallallahu khaira dzalik wa barakatah. Dan aku meminta agar kebaikan ini dan karaman ini wa husna khitamih, dan semoga husnul khatimah, wa na'udzubillah min syarri wa fitnati wa su'aki awaqibih. Dan aku berlindung dari Allah dari keburukannya umur dan fitnahnya dan jeleknya akibatnya. Fa innahu khairu mas'un wa akramul ma'mul. Karena Allah adalah sebaik-baiknya yang diminta, wa akramul ma'mul. Wa nasallu subhanahu wa ta'ala nabtahil ilahi ayyuhyina ma kanat hayya khairan lana. Dan aku minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ini doanya Habib Abdullah Haddad, mari kita aminkan.
Wa naftahil ilaih, dan kaku ibtihal kepada Nabi SAW. Tapi doanya medainin ya. Ayo kita sama-sama aminkan. Ayyuhyana makanatil hayatu khair lana. Agar Allah menghidupkan aku kalau kehidupan itu baik bagi kami. Wa ayyatawaffana makanatil wafatu khair lana. Dan mematikan kami ketika kematian itu baik bagi kami. Kita ini enggak tahu hidup kita ini baik apa buruk. Nabi mengatakan apa? Syarrun nas man tala umruh wa sa'a amaluh. Sebaik-baiknya seburuk-buruknya manusia itu yang panjang umur tapi amalnya jelek. Wa khairun nas man tala umruh wa taba amalu wa hasuna amalu. Sebaik-baiknya manusia itu yang umurnya panjang tapi amalnya baik. Nah, kita ini enggak tahu. Kita ini kira-kira lek nang dunia luwe akeh slamete apa gae. Yang tahu adalah Allah. Makanya doa, ya Allah, kalau kebaikan, kalau hidup itu adalah baik bagi saya, panjangkan usia saya. Kalau yang mati yang lebih baik bagi saya, matikan saya. Amin. Kok gak wani amin ya, Beb. Meden lagi doa Imam Haddad ini. Masa gak berani doa apa ngamini doanya Imam Haddad ini, Amin. Kita gak tahu. Kalau memang kebaikan, saya mau tanya sama sampean. Sampean lah dipilih, sandari kayak pilihan. Mati 5 menit lane husnul khotimah atau mati 10 tahun mana kurang tentu husnul khotimah. Milih ndi? Temenan lah. Bisa, lo ini nggak ada pilihan yang itu. Seandainya malaikat ini malaikatnya khoyir ya. Seandainya ini seandainya malaikat itu ngomong, ayo tak pilihan mati 5 menit mana husnul khotimah atau 10 tahun mana tapi gak aru husnul khotimah husnul khotimah gak aru. Milih ndi? 5 menit husnul khotimah. Ya kan kita tujuannya kita ini apa? Husnul khotimah. Lah tujuannya bisa dicapai cepat kok bingung. Tujuannya bisa dicapai cepat kok bingung. Kok wedine ambek jenenge kematian itu ya? Padahal kita semua pasti akan meninggal. Lalu doanya Imam Haddad, Allahumma la tuqaddimna li'adzab. Ya Allah, jangan engkau ajukan kami untuk diazab. Jangan kau ajukan kami untuk diazab. Wala tuakhirna lil fitnah, dan jangan kau akhirkan kami di dunia kehidupan tapi untuk fitnah. Jangan kau hidupkan kami hanya menjadi fitnah. Jangan. Atau kau matikan kami hanya untuk diazab. Jangan ya Allah. Kalau matikan kami dalam keadaan diampuni, husnul khatimah. Kalau kau hidupkan kami untuk memberi manfaat kepada orang lain, jangan menjadi fitnah. Allahumma inna nas'aluka khairal haya wa khairal wafa. Ya Allah, kami minta kepadamu sebaik-baiknya kehidupan dan sebaik-baiknya kematian. Kalau hidup sebaik-baiknya kehidupan, kalau mati sebaik-baiknya kematian. Wa khairu ma baina dzalik, dan sebaik-baiknya antara kehidupan dan kematian itu. Allah, amin. Wa na'udzubika min syarril haya wa syarril wafa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukannya kehidupan dan keburukannya kematian. Allah, na'udzubillah min dzalik ya. Kita ini semua bakal mati loh. Ada enggak yang yakin di sini masih hidup? Bakal hidup terus? Enggak ada. Enggak ada satupun yang yakin kita akan hidup. Kita semua ini semua pasti. Kalau ada orang divonis mati dikatakan besok mau eksekusi, pelaksanaan eksekusi. Besok pelaksanaan eksekusi. Ada orang divonis mati besok pelaksanaan eksekusi. Kira-kira sing dilakoni wong iku ya apa? Wah, ngaji Quran, lek Quran ono 60 juz dihatamno, 60 juz ya. Kan gitu ya. Salat meneh mati kan gitu ya. Tahu enggak, ketika kita hidup di dunia, kita ini sudah divonis mati sama Allah Ta'ala. Kita lahir di dunia berarti kita telah divonis mati. Masalahnya kita enggak tahu eksekusinya kapan. Ini lebih repot. Kalau kita tahu eksekusinya kapan Nabi Israel, enak Pak. Kita enggak tahu kapan eksekusinya sama Israel. Tapi kita yakin kita akan dieksekusi sama Israel. Gak ada Pak, Israel gak datang kepada kita, gak mau nyabut, seakan gak usah dicabut nyawanya, gak ono ceritanya. Pasti dicabut. Ya, makanya siapkan dari sekarang. Insya Allah kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ahyina hayatan su'ada,
Ahyina hayata suada, ya Allah hidupkan kami hidupnya para suada, orang-orang yang sukses. Hayatan man tuhibbu baqa'ah, kehidupannya orang yang kau inginkan untuk dia tetap hidup sebagai manfaat untuk umat. Wa tawaffana wafata syuhada, dan matika kami matinya orang-orang mati syahid. Wafata man tuhibbu liqa'ah, wafatnya yang orang ingin untuk kau bertemu dengannya. Ya, makanya disunnahkan itu untuk selalu minta mati syahid. Disunnahkan untuk selalu minta mati syahadatan indal maut. Itu maksudnya apa? Mati syahid. Minta sunnah untuk mati syahid. Mati syahid itu banyak, ya. Enggak harus perang. Sayyidina Umar bin Khattab itu selalu minta mati syahid. Ya Allah rzuqna syahadah. Ada yang tanya, ya Sayyidina Umar, apa ente mau mau syahid, sedangkan antum ini sudah nggak ikut perang, ada di Madinah yang aman. Kata Sayyidina Umar, kalau Allah Subhanahu wa taala ingin aku mati syahid meskipun aku di Madinah, aku akan mati dalam keadaan mati syahid. Subhanallah, ya apa? Mati syahid beliau ada di Madinah. Ada lagi seorang habaib, Supana namanya, berdoa, Allahumma rzuqna syahada ka syahadati Ali. Ya Allah, berilah aku mati syahid seperti mati syahidnya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu subuh ditikam sininya, darahnya mengucur sampai ke ke jenggotnya, tapi masih bertahan 3 hari karena kuatnya. Padahal itu pisaunya beracun dan ditikamnya sini loh. Sayyidina Ali masih bertahan 3 hari. Itu saking kuatnya Sayyidina Ali, kuat. Sayyidina Ali itu kuat. Pintu Khaybar tangan kiri dia dilibas tangan kiri loh. Itu bukan karena karomanya Sayyidina Ali loh ya, karena kekuatannya Sayyidina Ali. Makanya bayangno sampai ngeliat di kampung Sayyidina Ali, oh perasaannya. Di kampung Sayyidina Ali, oh perasaannya. Kuat Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu baju perangnya dari besi, ya. Kalau nyobek baju perang tuh gini, kau nyobek kertas. Ya, Sayyidina Ali itu nyobek kertas, di sebagian riwayat tuh nyobek baju perangnya kayak nyobek kertas. Saking kuatnya Sayyidina Ali itu, ya. Nah, ini ada orang doa Allahumma rzuqna syahada ka syahadati Ali. Subhanallah, karena doa seperti itu, dia mau berangkat sholat subuh ditikam di sini, darahnya mengucur sampai sini, bertahan 3 hari terus meninggal. Ya nggak harus kayak gitu juga, repot kayak gitu ya. Apa? Ya cuman doa mati syahid. Ya, mati syahid itu banyak, tapi doa mati syahid, jangan takut untuk mati syahid ya. Doa, sunnah untuk doa mati syahid. Waqtim lana bil husna wal ihsan, ya Allah tutuplah kami dengan husna wal ihsan, berbuat baik, fil lutuf wa afiyah, di dalam kebaikan, wa afiyah, wa ahbabina wa muhibbina. Dan yang ini Habib Abdul Haddad selalu doa ini. Habib Abdul Haddad doa enggak pernah untuk dirinya sendiri, lanjutkan wa ahbabina. Kami minta juga untuk kekasih-kasih kami, muhibbina, yang mencintai kami, yang kami cintai atau yang mencintai kami. Makanya ketika kita mencintai orang soleh Habib Abdul Haddad, itu melbunan dengan Habib Abdul Haddad. Selalu masuk di dalam doanya Habib Abdul Haddad. Kita baca Ratibul Haddad ya, masuk di doanya Habib Abdul Haddad ya. Seneng kan malbun dari doanya Habib Abdul Haddad, Ratibul Haddad ya. Wa auliyaika fik, dan para auliyaina fika, dan yang membantu kami dalam dirimu, wal muslimin ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam bissawab. Masih belum selesai ini apa mukadimahnya, nanti wallahu a'lam bissawab.